Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan kepada Allah. Saya dengan kamu banyak bersyukur akan utama nikmat-nikmat itu, dan apabila kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan, apabila adabku sangat pedih. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Muhtadir yang hari ini alhamdulillah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat, panjangkan umurnya sehingga bisa mengajar kita dengan sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Jami Nurul Islam yang saya hormati, para pengurus DKM, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Masjid Jami Nurul Islam dalam keadaan sehat walafiat, panjangkan umur sehingga kita dapat menjalankan sholat subuh berjamaah tadi. Dan kita lanjutkan kali ini dengan pembahasan tema-tema yang kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, sebagaimana biasa, saya ingin sampaikan satu wawasan kepada kita semuanya tentang surga. Jadi kali ini kita bicara agak enak-enak gitu ya. Yang kemarin kita sudah bicara tentang neraka, tentang adab kubur dan sebagainya. Kita kali ini membahas tentang surga. Di dalam penjelasan Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ada surga yang dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bapak moyang kita, nenek moyang kita, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan di surga, diciptakan di surga. Saat itu masih sendirian. Kemudian
Setelah itu beberapa saat kemudian Allah menciptakan Hawa. Jadi Hawa diciptakan. Kemudian setelah itu ada keinginan untuk mendekati Hawa dari Adam, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum secara resmi dinikahkan. Jadi Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Kemudian bagaimana caranya? Kata Nabi Adam, maka kamu serahkan mahar Nabi Adam untuk Hawa, Siti Hawa. Maharnya apa? Kata Allah, kamu lihat di pintu arsy. Di pintu arsy itu ternyata sudah tercantum di situ salawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salawat itulah mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa, maka jadilah dia suami istri di surga. Tetapi berdasarkan penjelasan para ulama, termasuk Ibnu Katsir, di surga itu dia tidak melakukan hubungan seksual, jadi masih belum melakukan apa-apa, masih tidak ngerti. Kemudian di surga sudah menikmati semua fasilitas yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 35, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Aku berfirman, kata Allah di dalam Al-Quran, hai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu, makanlah apa-apa yang tersedia di surga dengan seluruh fasilitas yang ada, tetapi jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Beberapa ulama menyatakan pohon khuldi. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, maka kamu termasuk orang yang zalim. Tetapi karena bujukan iblis, Allah, jadi di surga ini ada iblis masih digoda Adam, maka mendekati pohon ini, maka karena yang melanggar maka disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di bumi, di dunia. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam surga ketika Adam diciptakan ini masih ada iblis di sana, ada godaan, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan surga itu ada surganya zaman Nabi Adam dan surga nanti yang keabadian yang akan diberikan kepada kita semuanya, umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW, para nabi dan orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka nanti ada di surga, dan di surga itu adalah surga keabadian. Jadi beda. Kalau di surga yang keabadian, nanti yang akan kita masuk insyaallah itu tidak ada larangan, tidak ada iblis, tidak ada lagi. Sehingga karena iblis sudah tempatnya di neraka. Itu sedikit ulasan bahwa yang menjelaskan surga itu di zaman Nabi Adam masih ada godaan, sementara di surga yang nanti akan kita masuki di akhirat abadi, tidak ada lagi syaitan, tidak ada lagi iblis yang menggoda kita. Itu selengkapnya kita saksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, surga adalah tempat yang banyak diidam-idamkan oleh banyak orang. Sebab surga digambarkan sebagai tempat yang sangat sempurna, tidak ada penderitaan dan kekurangan di sana. Begitulah surga yang digambarkan dalam berbagai dalil. Namun tahukah kamu kalau surga yang akan kita tempatkan berbeda dengan surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam? Bagaimana perbedaan antara surga yang Nabi Adam alaihissalam dengan surga yang ada di akhirat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak susah. Surga adalah tempat yang memiliki kenikmatan luar biasa. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi gambaran yang tepat bagi keindahan di tempat tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam hadis. Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Tempat bernama surga itu adalah tempat yang sangat lapang dan luas. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Di surga semuanya serba mudah. Semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu berusaha dan kerja keras agar apa yang kita mau terwujud seperti di dunia. Kemudahan itu terangkum dalam firman-Nya. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Roh yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Fussilat ayat 31 sampai 32. Di dalam surga, kita juga masih bisa berkumpul dengan keluarga, layaknya sangat membahagiakan ketika kenikmatan dirasakan bersama keluarga dan orang-orang yang beriman, dengan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami Allah sambungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada yang mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surah At-Tur ayat 21. Dari segi makanan, surga berisi buah-buahan. Kita bisa makan buah apa saja sampai di sana. Jadi sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Memperhatikan kenikmatan surga sudah barang tentu kita senang, apalagi bisa menikmatinya. Kenikmatan surga yang telah disebutkan sudah pernah dirasakan oleh dua orang manusia, tak lain adalah nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak langsung turun ke bumi, tapi berada di surga terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan aturan kepada keduanya. Hal ini sesuai firman-Nya. Dan Tuhan berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Menurut para ulama, surga ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berada di langit, sedangkan surga yang akan dihuni di akhirat berada di bumi. Ini sesuai dengan hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam pernah berdebat di sisi Allah. Maka Nabi Adam berhasil mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Adam, engkaulah orang yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, dan Allah meniupkan ruhnya kepadamu, dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan Allah juga telah memberikan kesempatan untuk tinggal di surganya. Kemudian engkau karena dosamu menurunkan seluruh manusia anak keturunanmu ke bumi. Hadis riwayat Muslim. Sebagai ulama salaf juga berpendapat bahwa surga yang pernah ditempati Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji Nabi Adam alaihissalam. Adanya perbedaan kedua surga tersebut juga dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Beliau mengatakan bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya bukanlah surga pembalasan seperti yang ditempati oleh umat muslim di akhirat kelak. Surga pembalasan hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang telah melalui proses hisab. Itulah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Alasan kedua adalah tidak adanya taklif di surga yang ada di akhirat. Taklif adalah tuntunan atau larangan. Orang bisa melakukan apa saja di surga, makan atau minum apapun, sehingga kamar bisa diminum di surga nantinya. Berbeda dengan surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam yang memiliki banyak pantangan. Selain dilarang mendekati semua pohon, Nabi Adam pernah dilarang mendekati Hawa sebelum menikah dan memberi mahar. Perbedaan selanjutnya adalah surga yang ada di akhirat tidak ada gangguan setan, sedangkan surga yang pernah dihuni Nabi Adam alaihissalam terdapat godaan. Hal ini terlihat ketika beliau digoda oleh iblis. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam adalah sebuah tempat dengan fasilitas yang lengkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keduanya dengan pilihan. Karena godaan tersebut, iblis berhasil membuat Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga. Keberhasilan iblis mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga terangkum jelas dalam firman-Nya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang ada di langit, yaitu surga mahwa atau surga keabadian. Hal ini sesuai dengan hadis diriwayatkan dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang berkah dan maha tinggi akan mengumpulkan manusia. Kemudian ketika surga telah didekatkan, maka kaum mukminin akan bangkit dan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka akan berkata kepadanya, wahai Bapak kami, mohonlah agar surga segera dibukakan untuk kami. Maka beliau menjawab, tidaklah ada yang mengeluarkan kamu dari surga melainkan kesalahan bapakmu Adam. Hadis riwayat Muslim. Namun ulama lain memberikan pendapat yang berbeda. Surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam bukanlah surga keabadian, sebab masih ada larangan. Bahkan iblis masih bisa masuk ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa surga itu bukanlah surga keabadian. Pendapat ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbih, dan Sufyan bin Uyainah. Hal ini juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para santrinya. Perbedaan pendapat ini telah ada sejak dulu. Hal ini diungkapkan oleh Al-Qadi Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata, atau pendapat berbeda dari para ulama mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Hawa. Pertama menyatakan bahwa itu adalah surga keabadian, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa itu adalah surga yang diperuntukkan bagi keduanya sebagai tempat ujian, bukan surga keabadian yang telah dikhususkan oleh Allah sebagai tempat ganjaran. Pembuktian Nabi Adam alaihissalam ada di surga yang ada di langit juga terdapat dalam Al-Quran. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila dekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sahabat beriman, surga dijanjikan untuk orang-orang yang beriman sebagai balasan amalannya di dunia. Berbeda dengan surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Namun, keduanya sama-sama memiliki kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia. Kalian, apakah sudah siap masuk surga dan menikmati semua hal di dalamnya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita bicara tentang surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjalankan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan masuk surga bersama-sama beserta seluruh keluarga kita, anak cucu kita dan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah bicara tentang sunnah-sunnah baginda Nabi SAW ketika kita akan makan dan sedang makan. Kemarin sudah kita bahas tentang mencuci tangan, ketentuannya mencuci tangan. Hadisnya seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu arada yakula wasala yadayhi, jika Anda makan dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Itu bagaimana Nabi SAW cuci tangan. Kemudian yang kedua membaca basmalah. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah Bismillah. Jika lupa pada awalnya, maka bacalah Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Baca Bismillah. Cuci tangan, baca Bismillah. Kemudian yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Tidak ada cerita makan tangan kiri karena lahir sudah kebiasaan pakai tangan kiri, Ustaz, tidak bisa. Itu kebiasaan yang buruk. Jadi harus kita ubah. Kalau ada punya anak cucu yang digunakan beraktivitas tangan kiri, maka harus kita ubah. Bisa nggak? Bisa. Jadi harus kita ajarin dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Jika seorang memberikan yang makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, tangan kanan. Nabi yang dulu. Kemudian yang keempat, kemarin 3 sudah kita bahas, sekarang yang keempat. Sedikit saya ulang, makan dengan tangan kiri itu siapa? Setan, ya. Setan. Makanan kiri itu setan. Kata Nabi, maka kalau ada kita semua yang barangkali salah satunya menggunakan tangan kiri, ya itu kebiasaannya setan. Kemudian makan yang paling dekat, ini terutama kalau kita sama-sama makan di satu nampang gitu ya, subuh gabungan bisa dan bertiga berempat, yang kita makan ambil jatah kita ya di depan kita, jangan yang jauh kita ambil. Jadi yang paling dekat dengan kita, termasuk makan sendiri pun sudah lebih dari rumah. Jadi makan jangan mentang-mentang sendiri, sudah dari segala arah. Jangan dari piring di depan kita, habis mencuci tangan, baca Bismillah, ya di depan kita yang paling dekat, persis itu. Baru bergerak menjauh-menjauh. Di depan yang paling dekat. Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Salamah ketika ia masih kecil. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanat yati tatishu bis safati wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika wa kul mimma yalika. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, saya masih kecil di bawah asuhan Rasulullah SAW. Aku biasa menjulurkan tangan ke tempat makanan, jadi biasa menjulurkan ke tempat makanan dan biasanya yang jauh. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, sebutlah nama Allah, basmalah yang tadi sudah bahas. Makanlah dengan tangan kanan, tadi sudah kita bahas. Makanlah yang ada di dekatmu. Jadi yang paling dekat dengan kita duluan. Jangan lompat dari yang jauh. Rasulullah mengajarkan begitu, yang paling dekat. Dan kalau kita saksikan di perjamuan, ada resepsi nikah biasanya, kita ngambil kadang-kadang maaf-maaf, ngambilnya kebanyakan.
kita harus mengukur seberapa banyak yang harus kita ambil. Nasinya dikit, ada lauknya. Biasanya kan lauknya macam-macam, dari semua. Nasinya udah kadung ambil banyak, ternyata kan yang nggak habis. Itu nggak diajarkan untuk ini lebih sela-sela, harus bersih. Jadi ambillah secukupnya, nggak usah berlebihan. Jangan sampai ada yang tersisa satu butir nasi pun itu jangan. Jadi harus bersih, tidak ada yang tersisa di situ. Membersihkan makanan yang jatuh lalu memakannya. Ini jangan kita berpikir jorok ya. Jadi Islam jorok, kotoran dimakan, makanan jatuh diambil. Apabila makanan yang akan atau sedang dimakan terjatuh di lantai, hendaklah membersihkan kotorannya, dibersihkan kotorannya dulu, kemudian yang makan dibersihkan. Jangan membiarkannya dimakan oleh setan. Kalau jatuh dimakan setan. Jadi makanan kita kalau jatuh dimakan setan. Rasulullah SAW bersabda, "Luqmatu ahadikum wal yubit anhal ada wal yakulha wala yadaha lisyaitan." Jika makanan salah satu dari kalian jatuh, maka adalah yang mengambil, terus kita ambil lalu membersihkan kotoran yang menempel padanya, kemudian memakannya, dan jangan membiarkannya untuk setan. Kalau kita makan makanan yang jatuh, yang makan setan, maka kita ambil. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau jatuh diambil. Tentunya yang mungkin nanti ini ada penjelasannya. Hadis ini termasuk dalam adab makan dalam Islam yang mengajarkan untuk tidak menyanyiakan makanan kalau jatuh jadi ambil dan membersihkannya dari kotoran sebelum dimakan. Hikmah dari hadis ini adalah untuk mengajarkan umat Islam agar tidak boros menghargai makanan dan menghindari perilaku setan yang suka pada sisa-sisa makanan yang terbuang. Toleransi terhadap kotoran, misalnya ini yang dipermasalahkan. Jika kotoran yang menempel pada makanan tidak terlalu parah seperti hanya sedikit debu, dibersihin punya, maka hadis tersebut mengajarkan untuk membersihkannya dan tetap memakannya. Pengecualian jika makanan jatuh dalam kondisi sangat kotor atau tidak mungkin untuk dibersihkan, misalnya jatuh di tempat najis gitu, maka diperbolehkan untuk tidak memakannya, lalu diberikan kepada ternak, dibawa atau kalau lagi di rumah ya dikasihkan kucing atau dikasihkan ayam. Intinya jangan membiarkan, karena itu dimakan oleh setan. Ini yang barangkali kita agak sulit. Nabi mengajarkan kita makan dengan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Sangat. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika makan beliau menggunakan 3 jari dan menjilatnya tangan tersebut sebelum dibasuh. Jadi pakai 3 jari, ibu jari, jadi dari ibu jari, kemudian telunjuk dan jari tengah 3. Jadi dari 3 ya. Saya dulu juga agak bingung kenapa bapak saya makan pakai 3 jari. Belakangan kita ketahui sumbernya dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan pakai 3 jari. Waduh, pakai 3 jari susah, nggak cepat habis susah. Ya memang nggak usah buru-buru. Kalau kita makanya kan pakai 5 begini nih, urus diambil. Apalagi ngambilnya kan sudah setumpuk begitu, nasinya banyak, lauknya banyak, ya udah pakai tangan. Nah ini enggak diajarkan pakai 3 jari. Susah Ustaz, jadi kita coba. Karena kalau kita menggunakan 3 jari itu berarti kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau memang kita makan itu berdua, ya, tidak mungkin pakai 3 jari, pakai sendok. Menggunakan alat makanan, jadi pakai sendok. Nah, di sini bukan berarti makan dengan 3 jari adalah kewajiban, tetapi sunnahnya Nabi SAW. Kita mempelajari adab Nabi di dalam makan. Berpahala, Nabi menyatakan makan dengan 3 jari, bukan 4 atau 5 jari, kecuali yang berdua tadi saya sebutkan. Kemudian posisi duduk ketika makan. Posisi duduk ketika makan seperti apa? Rasulullah SAW melarang makan minum dengan berdiri. Ini maaf, kita datang ke resepsi pernikahan, gitu, resepsi, jadi siapin kursi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada hajatan begitu, apalagi hajatannya di rumah, siapinlah kursi secukupnya, suruh duduk makan. Kalau di hotel apa, biasanya kan orang barat itu ya ditiru gitu, jadi siapin kursi. Jadi kita susah juga mau duduk di mana, nggak ada tempat. Jadi siapin kursi yang bagus, disiapin kursi, kita duduk makan gitu. Dari dari Anas dan dari Nabi SAW bahwa sungguhnya Nabi SAW melarang orang minum sambil berdiri, minum berdiri. Nah, ini kadang-kadang juga kita lupa, ambil minum berdiri, kita minum nggak boleh. Kalau makan bagaimana? Kalau minum nggak boleh berdiri, makan bagaimana samanya? Kalau itu makan dan minum lebih buruk dan jelek, kebiasaan jelek. Sedikit saya sampaikan bahwa makan minum berdiri itu ada penelitian secara ilmiah. Barat itu ada banyak penelitian. Hasil penelitiannya ternyata mempunyai efek buruk. Makan minum berdiri itu pencernaannya ada masalah. Jadi karena air, kalau makanan air itu turun terlalu cepat, maka bisa menimbulkan efek-efek yang negatif. Perkecualian, Nabi SAW pernah minum berdiri. Hal ini dilakukan karena ada sebab yang menjadi darurat. Ya diperkenankan. Jadi kalau bisa jangan sering-sering darurat ya. Kalau masih ada tempat duduklah. Kecuali memang di tempat acara itu tidak disiapkan sama sekali, ya sudah kita sambil nyandar begitu. Ada ulama yang menyatakan kalau bisa dari tempat sandaran, sehingga posisi kita tidak berdiri tegak, miring sedikit. Penelitian menunjukkan makan sambil berdiri dapat memiliki dampak negatif pada sistem pencernaan dan persepsi rasa. Jadi rasanya itu akan beda. Meskipun makan sambil berdiri tidak menyebabkan makanan masuk ke usus, posisi ini dapat mempercepat pengosongan lambung dan efek yang paling buruk adalah GERD. Ini hasil penelitiannya seperti itu. Jadi intinya duduk. 8. Tidak duduk berdelekan atau bersandar. Biasanya kalau di restoran itu nggak disiapin tempat sandaran. Jadi makan ada sandarannya, kita sambil bersandar begitu. Ya duduk kayak orang ngaji, makan duduk biasa bersila. Kalau di kursi ya duduk tegak, jangan sandaran gitu. Susah banyak orang ya. Ikutin sunnah Nabi begini. Ini dibuat oleh Nabi SAW, dilakukan Nabi karena ada kebaikan di sini.
An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana la akulu muttaqian. Dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Nabi tidak makan sambil bersandar. Nabi Muhammad SAW jika makan posisinya duduk, tegak dia, tegak dan sedikit condong ke depan, bukan ke belakang, condong ke depan, mendekati makanan. Tetapi ini diajarkan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat makanan, menjaga kesehatan dan menghindari sifat sombong. Sombong karena bersandar itu cenderung orang ini menurut saya banyak duit, makanan udah berlimpah. Ya. Waktu condong sedikit ke depan kalau makan. Kira itu dulu sampai 8. Nomor 4, 5, 6, 7, 8. Mudah-mudahan yang sudah dari 13 sunnah Nabi SAW di dalam makan nanti akan kita selesaikan. Mulai dari yang mencela makan, kita boleh mencela makan. Jadi sudah kita bahas yang tadi, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Gak boleh berdiri, gak boleh condong ke belakang, sandaran. Kalau makanan jatuh, sedapat mungkin kita bersihkan. Jangan langsung dibuang begitu aja. Nah, kalau bisa dikumpulin, kasih kucing. Kasih kucing jangan nasi doang. Nah, nasi dikasihkan ke kucing, kasih nasi doang itu biasanya kucing juga nggak mau. Kasih lauk, kasih lauk. Kucing aja minta lauk, apalagi kita gitu ya. Mudah-mudahan kita disehatkan, diberikan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melakukan amal ibadahnya dengan sebaik-baiknya sehingga kita semuanya jamaah mushola dan jamaah masjid jami Nurul Islam nanti akan bertemu di surga bersama seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.